Halo guys, kembali lagi nih bareng saya di channel YouTube Purbo Indra. Nah, pada video kali ini kita akan belajar salah satu hal yang harus kita punyai gitu. Kalau misalnya kita mau jadi seorang Flutter developer yang terjun ke dunia industri. Nah, jadi kemampuan ini tuh mandatory atau requirement ya, alias teman-teman harus bisa kuasai untuk bisa terjun ke dunia industri. Nah, kira-kira apa sih? Jadi kemampuannya itu adalah konsum API. Nah, ini ada flow soal API. Jadi kan kita kalau misalnya pakai aplikasi itu nggak mungkin pakai data yang dummy mulu. Jadi kita pasti memerlukan data dari database. Nah, ini biasanya teman-teman backend yang ngatur nih. Jadi kita tinggal nampilin aja. Nah, cuman untuk dari client side ke server side ini waktu untuk minta data ini itu ada prosesnya, yaitu prosesnya konsum API ini nih. Nah, jadi secara flow sederhana seperti ini. Jadi misalnya nih client side nih atau aplikasi kita. Nah, aplikasi kita ini minta request nih ke server. Nah, requestnya tuh biasanya misalnya kayak get. Ini ada metode-metodenya nih yang sering kita gunakan, yaitu get, put itu nge-update data, delete itu ngehapus, kalau ngepost itu ya kita nambahkan data gitu, kirim ke database. Nah, kalau nge-get tuh kita ngambil data. Nah, jadi dari client side atau dari aplikasi kita ini kita bakalan minta ke database nih melalui REST API. Nah, nanti dari database kalau misalnya datanya dapat akan dikembalikan ke client side kita atau ke aplikasi berupa JSON nih. JSON ini atau JavaScript kepanjangannya itu yaitu JavaScript Object Notation. Nah, nanti biar nggak bingung kita akan praktekkan gimana caranya menggunakan 4 metode ini nih. Nanti pada video kali ini kita akan belajar, nah ini API call atau API request, yaitu pakai metode get, post, delete, dan put. Nah, terus kita juga akan belajar gimana cara ngebaca JSON. Jadi JSON itu adalah respon yang diberikan oleh server pada aplikasi kita. Jadi kita harus ibaratnya mengelola dulu gitu, mengolah si JSON tersebut baru bisa kita pakai gitu. Nah, terakhir kita akan belajar bagaimana caranya error handling. Nah, untuk contoh aplikasi yang kita buat ini saya sudah bikin sederhana. Jadi ini ada 4 metodenya, yaitu get, post, delete, dan put. Nah, kalau kita nge-get, misalnya saya klik, nah dia langsung minta request. Nah, ini datanya tuh dari database ya, atau dari API nih data ini. Jadi tadi ada start loading dulu nih, kita back. Nah, ada loading lagi. Nah, gini ya. Nah, ini untuk get. Nah, selanjutnya ada metode post. Nah, metode post ini kita lihat ke debug console, kita clear dulu. Nah, jadi misalnya produk ID-nya saya tambahkan 3, misalnya ininya ngasal aja. Misalnya adalah Uniqlo. Begini, terus kategorinya adalah misalnya pakaian, misalnya begini. Nah, ini kita, nah dia berhasil ya. Nah, jadi ini tuh nanti kita bakalan pakai public API yang bisa kita gunakan untuk belajar tadi delete, post, dan put. Nah, ini kita cobain delete nya. Misalnya saya mau nge-delete yang produk ID nya 6. Coba kita kirim. Nah, ini dapat responnya nih, jadi artinya tuh berhasil kita menembus. Nah, selanjutnya kita nge-put. Nah, put ini update ya. Jadi misalnya produk ID-nya adalah 2, produk title-nya misalnya main clothes, misalnya begini, price-nya pakaian lagi, misalnya kita update. Nah, dia berhasil ya. Nah, dapat status code-nya 200. Nah, ini dapat responnya. Nah, jadi kita bakalan belajar bagaimana caranya melakukan itu tadi, keempat ini ya. Oke, jadi ini saya sudah bikin project baru. Ini masih bawaan dari Flutter-nya. Nanti kita bakalan implementasiin yang tadi di project kita ini ya. Nah, pertama-tama teman-teman harus install suatu pack, yaitu namanya HTTP. Nah, ini. Nah, HTTP ini apa? Nah, kalau kita lihat nih. Nah, jadi ini package-nya nih. Nah, dia udah yang nge-likes-nya udah 7000 dengan popularity-nya 100. Nah, ini penjelasannya nih. Nah, jadi composable feature-based library for making HTTP request. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, ini sebenarnya ada contohnya. Silakan kalau misalnya teman-teman mau baca-baca dokumentasinya, bisa kunjungin aja di pubdev. Oke, ini package kita sudah terinstall. Sebenarnya coba kita ke pubspec YAML. Kita scroll bawah. Nah, sudah ada nih. Saya pakai versi yang 1.1. Oke, berarti ini kita hapus saja. Ctrl A, kita bikin void main. Kita bikin run app. Nah, kita bikin my app. Nah, ini kita bikin stateless aja ya, karena kita nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini kita bikin material app. Apa nih, home ya. Home-nya kita bikin dulu aja di sini folder. Misalnya kita pakainya kita pertama-tama bakalan coba
method get dulu kali ya, method get. Nah, dari mana API-nya? Untuk belajar nge-get, post, delete, dan put, kita bisa menggunakan public API, yaitu Vector App. Nah, ini URL-nya silakan. Nah, nanti misalnya teman-teman nih, saya hapus dulu. Nah, ini tampilan home-nya. Nah, ini, nah silakan teman-teman ke bagian docs ini, diklik aja. Nah, ini kita bisa implementasiin ini. Nah, jadi ini ada add. Nah, add ini metodenya post, update metodenya put, dan ada delete, metodenya delete. Nah, nanti kita bakal pakai dari sini ya untuk belajarnya. Oke, berarti ini kita bikin stateless lagi, namanya main app, main page. Ya, kita nge-return scaffold, scaffold, body, column. Kita kasih kolom aja nggak apa-apa, center, dari tengah-tengah, center, child, column, children. Nah, nanti kita bakalan ada button ya untuk navigasi ke page-page nya tadi gitu. Elevated button misalnya pertama kita bikin dia next, get. Nah, misalnya begini, ini kita save, ini kita panggil di home sini. Oke, kita save. Nah, buttonnya ada di atas, berarti ini muncul, cuman ada di atas. Kita kasih main axis alignment dot center supaya dia ada di tengah-tengah. Nah, nanti ini idenya bakalan routing ke page get tadi ya. Oke, berarti di sini di lib kita bikin aja langsung get page misalnya begini. Teman-teman bisa namain sesuka teman-teman aja, cuman saya gini aja biar lebih simple. Jadi kita bikin stateful karena saya mau menggunakan image state method itu. Jadi ini scaffold, kita bikin app bar, kita bikin title, ada teks, get. Nah, gini, besar aja. Ada body, misalnya kita center, child, text, get. Nah, ini nanti berarti ini kita pasang aja navigator dot off context dot push material page root material page root mana nih. Nah, ini get page. Ini kalau kita save, coba kita klik, nah dia pindah ya. Oke, jadi nanti kita bakalan idenya adalah setiap misalnya dia pindah ke sini, nah dia ngejalanin request gitu ya. Nah, berarti untuk bikin itu kita pakainya yang ini aja nih, get all products. Nah, berarti kita pakai API yang ini. Nah, ini kalau kita copy, kita paste di sini. Nah, kayak gini datanya nih banyak. Nanti kita implementasiin ya. Ini kita Ctrl Z aja, kita balik ke sini. Oke, aman. Nah, cara pakainya gimana? Kita langsung ke get page aja. Kita pertama bikin suatu function ya. Function itu feature void get all products. Misalnya begini namanya. Asing, karena dia feature kita kasih asing. Nah, kita pakai try and catch aja ya untuk handle errornya. Misalnya kalau ada error dia pasti bakalan masuk ke catch gitu, ke blok sini, blok catch. Nah, di sini kita coba print dulu aja, print misalnya error from get all product. Nah, misalnya ini aja ada blok finally, nanti kita akan pakai untuk is loading ya. Nah, pertama-tama kita bikin variabel boolean loading sama dengan false. Nah, loading ini gunanya apa? Karena setiap kalau kita melakukan request itu kita perlu waktu karena tergantung kecepatan koneksi si user kan. Nah, itu kita perlu ngasih state loadingnya, karena kalau nggak loading misalnya dia langsung pindah. Nah, padahal di sini minta data nih, tapi ternyata datanya masih dalam proses pengambilan, maka akan terjadi error karena kemungkinan datanya belum dapat nih karena masih loading. Makanya kita perlu state loading untuk ngehandle proses pengambilan data tersebut gitu ya. Oke, berarti ini kita kasih is loading sama dengan kita mau ngubah value-nya, maka kita pakai set state ya. Is loading sama dengan true. Nah, karena kita pakai stateful bukan state management, maka kita pakai set state. Nah, ini kita finally, di blok finally-nya kita kasih false lagi. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya setiap kali function ini dipanggil, maka is loading ini akan bernilai true. Ini kan awalnya false menjadi true. Nah, begini. Nah, dari bawah dulu dia akan menjalankan suatu function ini set. Nah, kalau misalnya datanya udah dapet, dia bakalan misalnya semuanya sudah tereksekusi ini di blok try and catch-nya,
maka blok finally ini baru akan tereksekusi. Nah, makanya is loadingnya kita jadiin false lagi. Nah, gitu ya. Oke, nah udah, kita jangan lupa import package-nya, import package http. Nah, kita kasih alias http. Nah, gimana cara pakainya? Cara pakainya simple. Kita final response equal await http dot. Nah, ini ada banyak nih. Ada .get, ada .put, ada .post, .put, .delete. Nah, karena kita mau simulasiin ngambil semua data, maka kita pakainya .get ya. .get. Nah, URL-nya dari mana? Nah, URL ini kalau kita hover bukan string tapi URI. Ya, URI itu apa? Maka kita harus melakukan parse. Jadi URI.parse. Nah, baru kita masukin URL-nya nih. Mana URL-nya nih? Nah, ini ya. Nah, ini kita copy, kita paste di sini. Nah, ini ada error. Nah, udah, kalau udah gini gimana next-nya? Oke, pertama-tama sebelum kita lanjut, kita perlu bikin model ya, karena ini responnya saya buka aja. Nah, responnya ini. Nah, responnya begini. Jadi kita bikin model, caranya gimana? Ini kita copy. Nah, kita buka website QuickType. Nah, ini tuh nge-convert data JSON tadi jadi model biar lebih kita tuh simple. Jadi kita tinggal copy paste aja ibaratnya gitu. Nah, ini kita bikin namanya products yang begini. Nah, tadi tinggal paste aja. Nah, ini udah jadi modelnya. Nah, teman-teman mau bikin apa, misalnya semuanya opsional, boleh. Maksudnya nggak required gitu kan. Nah, nggak required berarti semuanya opsional, boleh. Atau ini aja. Nanti kita copy aja. Nah, setelah kita copy, kita balik, kita ke folder lib, kita bikin folder models, kita bikin file namanya productmodel.dat. Nah, tadi kita paste aja. Nah, sudah jadi. Nah, cuman kita perlu ganti, ini jangan kategori tapi kita jadi string, karena ini enum ya, enum, jadi kita hapus saja. Nah, ini juga error, kita string. Nah, cuman ini kita belum ada method from JSON-nya nih. Jadi kalau misalnya kita mau masukin data ini jadi ke suatu model kita, maka kita harus nge-convert dia dari JSON jadi model ini. Nah, gimana cara bikinnya? Simple aja. Jadi kita bikin factory products .from JSON. Dia punya parameter map string dynamic JSON. Kita nge-return product. Nah, ini kita minimize dulu biar nggak begitu banyak. Jadi kita tinggal JSON. Nah, kenapa kayak begini? Nah, kita lihat lagi ke sini. Nah, ini tuh bentukannya JSON ya, JSON nih. Nah, jadi kita harus menyesuaikan key. Jadi ini key dan ini value. Nah, jadi kita kalau misalnya di sini kita typo nih, ada typo misalnya. Ini harusnya title, cuma kita kayak gini. Nah, ini pasti bakalan error nih, alias nggak dapet karena key ini tuh berbeda dengan ini. Makanya make sure sama gitu key-nya. Oke, nah ini kita JSON, price, JSON, description. Oke, ini sudah. Nah, cuman rating kita bentukannya suatu objek, jadi kita nggak bisa kayak gini, pasti error. Nah, kalau kita ke bawah rating, nah kita perlu bikin juga from JSON lagi nih. Jadi factory rating dot from JSON map string dynamic JSON. Nah, ini kita nge-return rating ya. JSON dot rate JSON. Nah, sudah jadi method from JSON-nya. Sekarang kita pasang di sini. Jadi ini jangan kayak gini, tapi ini kita cut, kita rating.from JSON. Nah, pasang begini. Nah, sudah jadi. Jadi kita nanti tinggal panggil si from JSON ini aja untuk nge-convert data raw atau data mentah ini jadi sesuatu data yang bisa kita gunakan di aplikasi kita. Oke, nah kalau gini saya mau melakukan pengecekan. If respond.statuscode tidak sama dengan 200, mau ngapain nih? Ini tuh kalau misalnya kita dapat suatu respon misalnya 404 atau 400, jadi kan nggak selalu ketika kita melakukan request tuh responnya 200. Nah, maka kita harus handle ini nih. Nah, ini saya pakai black box nih, udah ada suggestionnya, tap aja. Nah, terus nanti kalau di throw gini, maka dia akan langsung masuk ke blok ini nih.
Nah, makanya nanti kita bisa handle error di blok sini. Kita mau ngapain? Misalnya kita mau nampilin snack bar, bisa. Atau kita mau bikin data kok jadi kosong, bisa. Nanti saya bakal contohin. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita melakukan throw, pasti blok di bawah ini tidak akan tereksekusi ya. Alias dia langsung masuk ke blok catch ini. Makanya kita pakai try and catch. Jadi kalau misalnya dia respon yang ke 200, dia langsung masuk ke sini, blok di bawahnya ini akan dilewati alias tidak tereksekusi. Oke. Nah, tapi blok final ini akan selalu tereksekusi. Mau dia masuk ke catch, mau dia masuk ke try, nah itu pasti akan tereksekusi. Makanya kita pasang is loading di sini daripada kita pasang satu-satu di sini. Nah, ini banyak ya, jadi nggak efisien. Jadi kita pasang aja di sini. Nah, gitu. Oke, aman. Nah, berarti ini kan dapat nih datanya. Maka kita langsung aja final data sama dengan JSON decode. Nah, kenapa di JSON decode? Karena ketika kita dapat data dari ini, nah ini tuh bentukannya string ya, string. Makanya kita harus kita ubah jadi suatu objek. Nah, kalau JSON decode ini kan mengubah ya data dari string menjadi objek. Makanya di sini, nah source-nya ini string. Nah, makanya kita tinggal respon titik body. Nah, kalau udah gini gampang deh. Jadi kita bikin variabel untuk menampungnya dulu, yaitu tadi apa, list of products ya. Products, misalnya begini aja, products. Kita inisialisasi dia sebagai array kosong. Nah, cara pakainya gimana? Udah kita loop aja. For final product in data. Nah, kita tinggal masukin aja. Product mana nih? Product.add product.fromJSON ya. .fromJSON data. Nah, aman. Nah, gini. Oke. Jadi nanti ketika dapat data, kita loop datanya, lalu kita masukin dia ke dalam suatu model kita. Nah, ini tuh nggak melulu caranya seperti ini, tapi kita harus lihat dengan konteks API kita. Nah, ini kan saya dapatnya langsung array. Nah, ini tuh array ya. Jadi ini list of object gitu. Cuman kadang teman-teman mungkin akan menghadapi data yang misalnya tuh kayak gini modelannya. Misalnya modelnya kayak gini. Misalnya message sukses. Terus misalnya ada status code. Misalnya begini ya, 200. Nah, baru di sini ada data. Data lagi. Wah, gitu. Nah, kalau kayak gini teman-teman harus ambil si datanya. Caranya gimana? Caranya kayak ini saya cut dulu. Saya pindahin ke atas biar gampang dibacanya. Nah, nih. Jadi kalau kayak gini, ini kan saya dapatnya tuh kayak gini, langsung list ya. Nah, kalau kayak gini berarti teman-teman harus respon ini jadi yang kayak gini. Ini kita ubah jadi objek. Nah, di sini berarti data. Nah, biar masuk ke sini. Biar ini yang keambil. Nah, kalau kayak gini doang, sedangkan data teman-teman kayak gini, nah maka ini pasti akan error. Kenapa? Karena map ini nggak bisa di loops ya, nggak bisa di looping. Jadi yang bisa di looping kan hanya array atau list. Nah, ini kan bentukannya map. Nah, kayak gini. Jadi gitu ya cara ngebaca JSON. Jadi di make sure lagi cara data yang didapat, data mentahnya itu kayak gimana bentukannya. Ada dua sih kadang, misalnya langsung array nih, kayak gini langsung array, atau mau langsung kayak gini juga ada. Nah, itu tergantung dari backendnya sih biasanya gitu ya. Cuma seringnya tuh memang datanya tuh kayak gini, jadi nggak langsung yang array kayak gini, karena biasanya si teman-teman backend ngasih message-nya apa, terus status code-nya apa, baru dia ngasih datanya gitu. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kalau udah kayak gini aman. Sekarang kita tinggal panggil aja, kita bikin void call get product, karena begini kita asing, kita await get all products. Nah, kita panggilnya di init state aja, init state call. Nah, aman. Nah, kita tinggal pakai di sini. Oke, sekarang kita coba kita bikin kolom children expanded ya. Kita bikin list view.builder. Nah, ini item buildernya kita bikin return text dulu aja, data index. Nah, begini. Nah, item countnya kita dari products.length. Nah, jadi kita kalau dia is loading nih, berarti
gitu, sorry, kita bungkus padding aja biar ada ini simetrik. Vertikalnya misalnya 12, horizontalnya misalnya 18. Nah gini, jadi kalau selanjutnya kita is loading. Kalau dia loading kita ngapain? Kita kasih center, child, circular, progress indicator dot adaptive. Nah gini aman. Jadi kita balik, kita back, kita restart aplikasi kita. Oke, ini kita ke debug console. Kalau ada error pasti dia nge-print sesuatu. Nah ada error nih ternyata. Error from get all products type index type integer is not subtype of double. Nah ini kan bingung nih. Nah saya mau kasih tips supaya kita tuh tahu errornya tuh di bagian mana sih. Nah ini kasih koma st atau bisa stack trace. Nah ini namanya stack trace ya, atau cuman biar singkat st. Ini variabel bebas, mau dinamain A pun bisa, jadi saya tapi nanya st aja. Nah ini saya kasih st gini, ini saya kita sini aja. Nah ini dikasih tahu nih errornya di bagian mana sih. Nah kalau kayak gini gampang nge-tracknya nih. Jadi oh ternyata errornya di product.from.json. Oh dikasih tahu nih. Nah di models product model.dart. Nah kita ke sini. Oh di sini nih jadi errornya nih. Nah kita ke bawah, berarti kemungkinan ada rating kita yang salah. Nah ini katanya type integer is not subtype of double. Coba kita lihat. Rate-nya integer. Nah, mungkin ada yang double nih. Nah price-nya ya. Jadi price-nya ini tuh ada yang double, ada yang integer nih. Nah ini bikin error nih. Nah kalau udah gini berarti kita ke price. Mana price? Oh price-nya di sini. Nah jadi ini kita dot to integer aja misalnya, atau dot to double. Nah gini, save. Kita clear lagi, kita back. Nah ternyata ada lagi nih, coba deh saya tahu lagi nih. Nah kali ini beda line-nya ya. Jadi ini ada di line 61. Nah berarti ini nih. Nah rate ini kemungkinan ada yang dapat integer, cuman nah rate-nya integer ya nih. Ini integer dan ini double. Oke berarti kita sama aja metodenya dot to double. Nah kayak gini. Kita clear, kita back, kita get. Nah aman ya. Oke. Nah sekarang kita balik ke sini, kita styling aja. Jadi saya pakai list style aja, list style. Saya bikin variabel di sini biar nggak panjang. Final product sama dengan products index. Jadi kita kasih title, misalnya adalah text products dot title. Terus ada leading, misalnya ada container. Widthnya misalnya 56 atau 58 boleh. Heightnya 58. Decoration, box decoration, border shape, box shape. Nah saya mau bikin lingkaran, maka saya pakainya box shape dot circle. Nah ini baru image, decoration image, network image ya pakainya, karena ini dari URL atau dari internet. Tinggal masukin dari URL ya, dot avatar product dot image ya. Nah ini kita kasih feed, box feed dot cover. Coba kita save. Nah cakep ya muncul. Oke saya mau nambahin deskripsi. Ya udah, subtitle text product dot deskripsi. Nah udah deh gini doang. Nah ini cuman kita ya errornya belum kita handle nih. Jadi saya mau kalau misalnya datanya kosong, nggak nampilin list ya. Coba nih kalau kita bikin error deh ya, misalnya ini kita kayak gini, kita back. Nah error nih, nggak nampilin apa-apa. Saya nggak mau kayak gini. Jadi saya mau misalnya datanya nggak dapet, dia nampilin teks atau apa gitu. Oke, kita Z lagi. Oke, jadi kita ke bawah. Nah ini kalau is loadingnya true, dia nampilin. Nah kalau is loading di sini juga boleh sebenarnya. Products dot is empty. Saya mau nampilin misalnya center, child, text. Maaf terjadi kesalahan. Nah ini ternary operator ya namanya. Nah ini bisa.
Kita coba hapus lagi, kita save, kita back, kita get. Nah, maaf terjadi kesalahan. Kenapa? Karena masuknya ke cache ya di sini, karena endpointnya berubah nih atau tidak sesuai dengan yang benar gitu. Nah, simple ya. Jadi gini doang caranya. Sebenarnya ini agak pusing dibacanya, cuman nggak apa-apa, sebentar lagi ini nanti kita akan ubah gimana caranya biar nggak begitu ribet gitu. Oke, caranya itu bisa ada beberapa cara sih sebenarnya. Jadi ini kita bisa gimana ya? Kita bisa bikin metode sih sebenarnya. Jadi kita bikin widget aja, widget body. Sorry. Nah, ini bisa gini, if is loading, kita nge-return apa? Nah, ini kita cut. Nah, misalnya else if. Nah, kalau udah nggak is loading dan products.it's empty, nah kita nge-return apa nih? Berarti nge-return ini ya, nge-return text ini ya. Kita cut, kita pindahin ke sini, kita return. Nah, selain itu kita nge-return ini aja nih. Berarti padding ini kita cut, kita return. Nah, ini kita Ctrl S, ini kita hapus, kita panggil body di sini. Nah, lebih clean sih, lebih terbaca gitu. Jadi kalau is loadingnya bernilai true, kita ngasih ini. Selain itu, kalau misalnya is loadingnya bernilai false dan produknya kosong, nah berarti kita gagal nih, ada terjadi kesalahan. Makanya kita returnnya text. Nah, tapi kalau is loadingnya udah false, terus produknya udah kosong, maka kita nampilin ini. Oke, kita back, coba kita. Nah, dapat. Artinya kita masuknya ke blok yang ini ya. Nah, ini kan lebih clean ya. Nah, clean. Oke, untuk itu untuk method get-nya simple kan? Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kita sudah berhasil melakukan method get. Nah, untuk metode-metode lainnya nih, kayak post, delete, dan putnya akan kita pelajari di video selanjutnya. Jadi pastiin teman-teman untuk subscribe channel YouTube ini, karena ya seri ini akan dilanjutkan gitu. Oke? Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk feedbacknya, yaitu like, comment, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.